Oke ya, pusing ya? Enggak kan? Masih bisa lah. Kalau misalnya pusing, bisa coba nonton ulang-ulang lagi, atau kita bisa discuss di grup aja ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Gimana caranya supaya transisinya lebih enak, nggak patah-patah ya. Nih, gue liatin lagi ya. Di episode sebelumnya tuh kita bahas tentang ini nih. Udah ngirimnya patah-patah banget kan. Kita udah bisa nih ngirim settingan output full screen ini, tapi patah-patah masalahnya. Nah, sekarang gue akan jelasin gimana caranya supaya ya bisa lebih halus. Oke, kita langsung aja lihat nih ya. Sini. Nah, di sini. Sebelumnya kan kita pakai cara ini. Gini kan, pakai cara diganti-ganti gini. Berubah ya belakangnya ya. 17. Nah, tapi kan sebelumnya ada dua permasalahan ya. Yang pertama permasalahan itu adalah kita harus nyetingnya tuh manual banget. Gini kita harus buka output full screen dulu ke sini, pencet dulu, buka display, pencet input berapa, mau diinget-inget gitu kan. Oke, kita urusin permasalahan itu dulu ya. Caranya adalah menggunakan shortcut, sama kayak di chapter 6. Ini langsung gue praktekin ya. Nih ya, gue praktekin shortcut itu lu bisa buka dari setting sini, atau kalau mau cepet tinggal buka di bagian pojok kanan bawah sini nih. Ada yang kotak-kotak ini nih, kotak 4 ini. Kita pencet view shortcut, kita edit. Kita edit. Nah, dan nih. Nah, ini kan udah ada nih ya sebenarnya. Ini gue hapus aja ya. Ini ya. Yang penting gue sih yang penting pakai space-nya nih biar lebih enak nih. Nah, caranya sama juga, kita pencet add dulu. Kita misalnya mau ganti nih. Kita mau ganti, misalnya kalau kita mencet 1, atau kita mencet 1, numpad di, misalnya kita mencet numpad 1 ya, dia akan berubah jadi key visual. Jadi di belakang gue ini, ketika gue mencet numpad 1, dia akan muncul key visual. Gitu ya. Nah, ini caranya kita pencet dulu nih, cari numpad 1, oke. Nah, jadi kita pilih dulu nih fungsinya atau fungsi atau kegunaannya nih. Dia kalau sebelumnya kan kita setting di output ya. Terus set output 4. Nah, ini juga sama, kita setting di set output full screen di sini nih. Set output full screen-nya kita pilih inputnya mau apa nih. Jadi kalau misalnya kita mencet 1, output full screen-nya akan berubah, akan kita set jadi sesuai yang mau kita inputin nih. Misalnya kita inputnya itu mau jadi bumper loop. Oke. Terus kita tambahin lagi, misalnya kalau misalnya kita pencet 0. Kalau misalnya kita pencet 0 nih ya. Kalau misalnya kita pencet 0, ini si full screen yang di belakang ini mau gue balikin ke PGM lagi. Output, set output full screen. Inputnya dipilih jadi paling atas ada namanya aktif. Gue nggak ngerti juga kenapa Vmix namanya aneh-aneh ya. Ada yang aktif, ada yang output. Nah, ini sini namanya aktif. Aktif itu sama kayak dengan PGM output. Oke, terus tambahin lagi satu lagi. Misalnya kalau gue mencet 2, kalau gue mencet numpad 2, dia akan berubah nih yang di belakang itu jadi PPT doang misalnya ya. Output, set output full screen, inputnya ganti jadi laptop PPT. Kita okein. Oke, berarti ini kita udah ada 3 tombol ya. Pertama, kalau misalnya kita mencet 1, dia akan ngerubah output full screen ini nih. Yang di sini akan berubah jadi bumper looping kalau kita mencet angka 1. Kalau kita mencet angka 2, dia akan berubah jadi PGM sesuai sama yang ada di layar PGM-nya si Vmix. Kalau kita mencet 0, si layar ini akan ngikutin PGM. Jadi dia akan mengikutin apa yang lagi aktif di PGM ini ya. Yang akan aktif di PGM ini. Yang di layar. Nah, kalau kita mencet 2, dia akan merubah output ini jadi output PPT ya, sesuai yang kita input sini. Nah, ini kita tinggal okein. Nah, sekarang kita coba. Gue mencet 1, berubah jadi bumper loop. Tapi ini belum ngeplay ya, karena dia otomatis playnya dimatiin. Gue pencet 2, dia berubah jadi PPT. Kebetulan di sini PPT-nya itu lagi ini ya, input PPT-nya ini gue kasih deh. Input PPT-nya gue kasih layer dulu lah ya, biar ada gambarannya. Oke ya, ini input PPT-nya nih ya. Terus kalau misalnya gue mencet 0, dia akan balik jadi ke PGM. Oke ya, ikutin ya. Sekarang ulang nih, gue mencet 1, dia jadi bumper looping. Gue mau ngeplay Indonesia Raya, dia nggak akan ngaruh, tetap bumper looping terus. Gue mau ngeplay video yang lain nih di PGM ini nih ya, di Vmix gue ngeplay yang lain ya. Gue ngeplay blue ini, terus gue ngeplay frame kosongan ya. Nggak akan ngaruh, ini yang di belakang gue ini nggak bakal ngaruh.
Kalau gue pencet 2, dia akan berubah jadi laptop PPT. Sama juga, dia nggak bakal ngaruh juga. Ini mau gue rubah jadi apapun. Ini ya, mau gue rubah di sini ya. Di Vmix ini gue rubah jadi apapun. Tetap akan sama aja. Nah, kalau misalnya ini gue rubah nih, yang di belakang ini gue rubah jadi output full screen, gue pencet 0. Kalau gue pencet 0, output full screen itu kan jadi aktif ya. Jadi sama kayak PGM. Baru nih, kalau misalnya gue ganti-ganti, baru dia ngikutin. Nah, ikutin kan ya. Apapun yang gue ganti, dia akan ngikutin. Ini gue ganti, dia berubah juga. Di Vmix gue ganti, dia berubah juga. Kalau misalnya masih belum nangkep, coba tonton pelan-pelan, coba tonton diulang lagi. Atau tanyain lagi, discuss lagi di grup ya. Gitu. Nah, tapi permasalahannya kan satu udah selesai nih. Kita nggak perlu ganti-ganti dari sini ke sini, pencet lagi apa gitu kan. Kita ganti satu, ini pencet satu, ntar ini dia keganti di sini, gini, gitu kan ya. Udah nggak perlu, udah, ya itu satu masalah terselesaikan lah ya. Tapi masalah yang kedua, nih, lihat ya, di sini nih. Dan ini gue ganti nih. Set, set, set. Oh ganti. Cuma bisa cut doang. Jadi dia kayak nggak smooth gitu, nggak bisa fade, nggak bisa kayak gini nih. Nggak bisa kayak, nah nggak bisa bergerak gitu, atau bahkan dia nggak bisa kayak nge-fade biasa gitu, nggak bisa gitu. Misalnya nih kayak Indonesia Raya nih, gue nge-play Indonesia Raya. Tuh, nggak bisa fade halus. Dia cuma bisa cut doang, gini. Oke, sekarang kita akan coba gimana caranya supaya bisa halus ya. Oke, kalau misalnya tadi kita ganti-ganti tulang dari sini, ini kan ya agak susah kan, kita manual satu-satu dan satu-satu, dan walaupun bisa pakai shortcut tapi tetap patah-patah. Nah, sekarang ada fitur namanya mix gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang ya, sama kayak switcher juga, tapi switcher di dalam inputan ini. Gimana jelasinnya ya? Jadi sama nih, jadi ada preview, ada PGM, dan di tengah-tengahnya itu ada transisinya. Cuma bukan di sini. Kita bikin khusus lagi. Kita bikin switcher khusus terpisah. Caranya adalah kita pencet di sini nih add input, tapi add inputnya bukan dipencet add input sini ya. Gitu. Kita pencetnya itu yang di bagian nih, tanda panahnya nih. Kita pencet tanda panahnya, set. Nah, ini ada namanya mix. Ini ada namanya mix. Nah, ini kita pencet mix. Nah, di sini dia ada bagian preview sama ada bagian output. Nah, ini bisa kita atur nih, previewnya kita mau nampilin apa. Tapi di sini kita aturnya tuh manual banget. Jadi, previewnya itu kita masukinnya harus pencet dari sini, pencet angkanya dulu. Misalnya mau masuk previewnya itu kita masukin 17 nih. Baru kita fade. Ya. Terus nanti kita mau ganti apa nih? Ganti Indonesia Raya nih, kita masukin sini baru kita fade. Gitu. Jadi ini kita ngatur. Jadi tuh anggapannya tuh kita punya mini switcher yang ada di input kita ini. Nah, ini berguna banget misalnya kita mau ganti-ganti output full screen nih buat di belakang ini nih. Kita ganti kan, kalau kayak gini kan dia kan patah-patah kan ya. Nih, kalau gini kan dia kan patah-patah kan ya. Nah, ini gue mau ganti biar halus ya, berarti cukup ini aja nih. Pertama ini gue pindahin dulu ke atas ya. Ini mix ini tuh baiknya. Ini gue pindahin dulu ke atas. Kita move ke 5 lah ya, biar nggak kegeser-geser. Nih di sini ya. Ini. Nah, ini kan kita udah ada mini switcher. Nah, mini switcher ini kita bisa bikin khusus untuk ke output full screen aja. Jadi, si full screen ini, full screen yang settingan di sini nih, kita pencet sini, kita ganti ke 5 aja, input 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, kan ini input 5. Jadi, apapun yang gue ganti-ganti dari mini switcher ini, dia akan ikut berubah juga. Gitu. Jadi, bisa dibilang ini mix 2 itu switcher full screen. Gitu. Jadi ini kita bisa ganti-ganti di sini. Kalau misalnya kita mau pakai, misalnya kita mau ganti kamera switcher nih, mau gue masukin nih. Sini tinggal kita ganti gitu ya. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita masukin manual repot. Jadi seperti biasa kita kasih shortcut lagi. Nah, shortcutnya ini agak beda nih. Kalau tadi kan tinggal pencet set output full screen doang kan. Sekarang enggak. Ini kita bikin shortcut biasa ya. Ini kita bikin shortcut di sini. Kita buka shortcutnya. Oke, misalnya gue mau bikin pertama itu samain aja kayak gini lah ya. Bumper loop, terus aktif sama apa nih? Input PPT. Nah, kita tambahin.
kita langsung cari misalnya itu kan tadi numpad 1, 2, 3 ya. Ini kita pakai numpad 4, 5, 6. Nah, di numpad 4 ini fungsinya kita bisa langsung nih, kita mau transisinya tuh apa? Transisinya kita mau pakai fade kah atau mau pakai merge? Kita biar kelihatan pakai ini aja ya, pakai cube aja ya, biar kelihatan gitu. Terus inputnya mau pakai apa nih? Nah, tadi kan kita mau bumper loop ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mencet 4, dia nanti akan transisi ke bumper loop nih. Cuma kalau misalnya kita settingan kayak gini, kan yang berubah itu adalah ini kan, yang berubah itu adalah tampilan utama kan, tampilan PGM-nya. Nah, karena tadi kita pakai fitur namanya mix, kita pakai fitur mix. Nah, ini nih, udah ada nih pilihannya nih. Udah ada pencetan mix-nya. Ini tinggal kita pencet. Mix 1 itu adalah switcher utama kita. Ini ada PGM nih yang belakang di sini nih, yang besar ini nih. Terus ini ada preview nih yang belakang ini yang besar ini. Ada juga PGM-nya di kanan dan di tengah-tengah ada transisi. Nah, ini adalah sepasang ini preview transisi sama PGM ini adalah mix 1. Nah, karena tadi kita nambahin, ingat nggak pas kita tambahin ya? Pas kita tambahin nih, dia muncul langsung namanya mix 2 nih di depan nih. Mix 2. Berarti yang kita pakai adalah mix 2. Jadi kita tambahin tadi, kita pakai numpad 4. Kita mau bikin cube ya. Ininya mau dari bumper loop. Mixnya tinggal kita ganti jadi mix 2. Gitu. Kalau kita pakai mix 1, pas kita pencet shortcutnya, dia yang berubah kan ini. Yang berubah nih PGM utamanya. Tapi kalau kita ganti jadi mix 2, terus kita tambahin lagi nih misalnya ya. Tambahin lagi 4, 6 nih misalnya. 6 itu untuk PPT ya. Vertikal ini cube juga deh. Ganti jadi laptop PPT. Lihat ya. Ini nih. BTW ini harus dimasukin dulu nih. Ini harus bikin shortcut juga supaya bisa pilihannya tuh langsung ke input 5. Tuh ya. Nah, ini kan udah input 5 ya. Udah masuk sini kan ya. Ini udah bisa, kalau kita setting-setting tuh dia udah bisa ini juga. Bisa berubah. Nah, sekarang kita coba shortcutnya. Kalau gue pencet 4. Nah, kalau kita pencet 4, dia akan transisi ke sini. Kalau kita pencet 6, set. Ada yang lupa. Tadi mixnya belum gue ganti. Jadi kalau misalnya gue pencet 6 nih, yang berubah malah yang di sini PGM. Ini lupa nih, belum diganti. Nih, mixnya diganti dulu jadi mix 2. Sorry guys. Ya, kita lihat belakang ini lah ya. Kalau kita pencet 4 ini kan ini. Kalau kita pencet 6, tuh dia akan muncul di sini. Terus kelihatan juga nih. Di sini nih ya, lihat nih ada yang merah-merah ini nih. Dia langsung otomatis berubah. Tuh. Jadi ini cara-caranya kalau misalnya kita mau bikin set output full screen-nya itu bisa berubah-berubah, tapi bisa halus. Gitu. Nah, tapi ada satu tambahan lagi nih. Kalau misalnya di full screen itu kita bisa ngikutin PGM, di sini dia sebenarnya tuh dia harus nerima input PGM juga. Jadi di input PGM ini kan nggak ada ya. Makanya kita harus input satu inputan lagi namanya input program. Nih, caranya bisa juga mencet di add input ini. Nih ya, kita pencet add input. Yang di sebelahnya tapi ya, yang tanda panah ini kita pencet add input. Ini di sebelah sini nih, jangan mencet add inputnya ya. Kalau mencet add inputnya bakal keluar kayak gini. Kita cukup pencet yang sebelah kanannya aja nih, yang kecil-kecil ini. Terus masukin namanya output. Kita pencet output, set. Nah, di bagian bawah dia akan muncul output. Jadi dia akan munculin ini adalah hasil dari kita ngeganti-ganti. Misalnya ini gue ganti nih ya. Nah, nih, kelihatan kan ya? Berubah kan ya? Gue mau ganti jadi ini nih. Gue mau ganti jadi oke. Nah, dia juga ikutan nih output ini tuh dia ngikutin PGM gitu. Jadi dia akan nampilin semua yang ada di PGM. Gitu. Nah, ini kita geser dulu. Output ini kita geser. Nah, baru deh kita bikin shortcutnya. Kita bikin shortcut supaya kalau misalnya kita mencet 5 nih, kita mencet numpad 5, itu yang tampilan di belakang sini akan munculin sesuai PGM. Kita bisa nampilin fly rotate misalnya. Ini nampilin output ya, nomor 6 ini output. Mixnya jangan lupa diganti jadi mix 2. Kita pencet OK. Oke.
Sekarang bisa dilihat. Sekarang bisa dilihat ya. Sekarang bisa dilihat ya, kalau misalnya gue mencet 4, ini akan muncul ini ya. Kalau gue mencet 5, dia yang di belakang sini nih. Kalau gue mencet 5 nih ya, ini kalau gue mencet 6, yang di belakang sini akan berubah. Kalau gue mencet 4, dia berubah juga yang di belakang ini. Kalau gue mencet 5 lagi, dia akan berubah ngikutin apa yang ada di PGM ini. Yang ada di PGM sini ya. Kayak ini gue ganti nih misalnya nih jadi kuis. Nah, dia bakal ngikutin juga. Ganti laptop, kita ganti jadi frame kosongan, dia bakal ngikutin juga. Kalau gue pencet 4, dia beda sendiri nih. Yang di sini nggak berubah, tapi output full screen-nya berubah. 6 sama 5. Nah, itu caranya. Ya, udah paham lah ya berarti ya. Oke, berarti sekarang dari alur lu udah ngerti, terus juga buat settingannya harusnya udah ngerti ya. Kalau misalnya belum ngerti, ini karena lumayan advance juga ya. Kalau pemula sih harus terbiasa dulu dengan yang di chapter 4, harus terbiasa dengan vMix dulu, baru nanti kita bisa belajar yang chapter ini lebih enak gitu. Jadi kita harus ngerti fundamentalnya dulu, baru pelajarin fitur-fitur terdalamnya itu lebih enak. Ini nggak apa-apa, semangat belajar. Oke, sekarang kita udah ngerti, udah bisa praktekin. Jangan lupa langsung dipraktekin ya, biar keinget dan biar masuk tuh logikanya tuh biar masuk. Karena ini tuh mainannya udah mainan logika ya, bukan mainan hafalan lagi. Itu udah main logika, udah main gimana caranya itu udah main logika dan troubleshoot juga. Oke, karena bahasannya udah selesai ya, yang di output full screen, multi output full screen. Sekarang kita lanjut ke chapter berikutnya, kita akan bahas tentang zoom 2 arah. Nah, ini sebenarnya akan sedikit lebih kompleks lagi nih. Jadi, semangat yang ada cemilan disiapin, yang ada kopi-kopi disiapin juga semuanya. Karena ya di chapter berikutnya kita bisa lebih ngebul lagi nih. Karena udah bukan ngomongin visual doang, tapi ngomongin ke routingan audio. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya.